lagi Batalas Tanah Jowo. Syekh Subakir. Syekh Subakir itu, walaupun ini kita nggak bisa verifikasi ya, apa itu benar makam beliau, karena kalau ada yang menyebut makam beliau itu ada di mana, di Tidar sana, Tidar Magelang itu. Magelang. Kan bisa kita katakan itu sekarang di mana yang tidak ada petilasan para aulia di Tuban itu. Hampir setiap desa itu ada. Misalnya yang kita sebut sebagai yang apa istilah ini, Batalas Tanah Jowo. Syekh Subakir. Syekh Subakir itu, walaupun ini kita nggak bisa verifikasi ya, apa itu benar makam beliau, karena kalau ada yang menyebut makam beliau itu ada di mana, di Tidar sana, Tidar Magelang itu. Magelang. Apa namanya, kan juga ada yang di Tasik-Harjo ya, Iya. ada yang di Tasik-Harjo itu ya. Kita nggak terlepas dari itu, setidaknya pasti entah itu petilasan atau makam, berarti pasti di antara itu. Sebagaimana misalnya Sunan Bonang itu ada di Madura, ya, di Madura, di Tuban, di Lasem kan ya. itu. Nah, yang mana yang sebenarnya makam ya kita nggak tahu, tapi yang bisa kita ambil adalah bahwa apa namanya, Waliullah Sunan Bonang itu setidaknya ada tapak jejak sejarahnya di Tuban. Sedemikian pula para aulia yang lain gitu loh. Sedemikian pula para aulia yang lain, termasuk yang sing bagian ngresiki Tanah Jawa itu juga punya jejak ternyata kan di Tuban. Terus kemudian Mbah Ibrahim Asmorokondi, walaupun itu tidak masuk di dalam Dewan Wali Songo itu, tapi kan beliau yang kemudian bisa kita katakan mengawali. Iya, mengawali kontribusi yang luar biasa di dalam konteks dakwah Islam. Dan beliau itu, kalau dalam sejarah yang saya baca itu, beliau tidak kemana-mana, Mbah Ibrahim Asmorokondi itu. Beliau di Tuban, terus kemudian minggir agak ke timur di Tasik-Harjo itu, ya, ibaratnya domisili di sana, dan kemudian ya wafat di sana. Tuban, Menetap di Tuban. ya. Nah, dan pada akhirnya kemudian beliau apa namanya, menurunkan keturunan-keturunan para apa namanya, para pengemban dakwah yang luar biasa dengan berbagai teknik dan berbagai usahanya yang luar biasa, sehingga kemudian mendapati yang sekarang kita dapati fakta yang dahulu potret sosiokultural keagamaan masyarakat Jawa pada umumnya atau Tuban secara khusus itu kemudian bisa kita dapati sekarang mayoritas Islam. Nah, itu kan satu fakta apa istilahnya, generasi yang patut kita berbangga gitu ya. Patut kita berbangga bahwa kita menjadi bagian dari orang Tuban, dan insya Allah menjadi bagian dari apa namanya, keluarga besar sejarah itu gitu. Tapi sebagaimana di awal yang saya sampaikan bahwa pada akhirnya kisah-kisah keberhasilan Wali Songo dalam dakwah, keberhasilan ya termasuk pada akhirnya menopang apa namanya dakwah formalnya apa namanya Raden Patah dengan mendirikan kesultanan, itu kan dakwah formal. Yang bisa kita petik adalah bahwa yaitu romansa masa lalu yang pada akhirnya kemudian seharusnya kita itu memetiknya dengan menjadikan diri kita itu apa yang belum selesai gitu, apa yang bisa kita lanjutkan
ya dari dari apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita itu, yang Pak insya Allah ya sudah mendapatkan kedudukan yang utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Kalau bahasa guyonannya itu kan, itu loh Sunan Bonang itu, kok masa hidupnya itu kan, masa beliau sudah wafat itu loh bisa ngekei rezeki gitu ya. Bahasa mudahnya kan, bahasa ininya kan begitu. Nah, kan tentu kita tidak hanya seperti itu kan. Harusnya bagaimana kita? Harusnya kita itu juga bagaimana kita bisa seperti itu kan gitu harusnya. Bagaimana kita itu sudah hidupnya itu memberi manfaat itu ya. Terus kemudian sudah meninggal pun masih juga memberikan manfaat gitu. Kan begitu harusnya kita itu. Yang ada dalam benak kita itu, walaupun kalau kita soal bisa mencapai makom itu atau tidak itu soal lain gitu loh. Tapi setidaknya mindset kita itu harus ke sana gitu. Harus ke sana. Kalau dalam bahasa seorang orang motivator itu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Iya. Kalau jatuh. Ya kalau jatuh itu pasti diawang-awang kan, mesti diawang-awang gitu. Kalau misalnya tidak menggantungkan di mana-mana, jatuhnya itu langsung ning tanah kan gitu, tanah. Nah, maksud itu yang menurut saya yang menjadi penting bagi generasi kita, ya. Tidak kemudian kita menjadi, ya itulah ya, yang namanya sejarah peradaban itu begitu memang, ya. Para pejuang itu siklusnya itu setelah ada pejuang, penikmat, pembangun, pejuang, pembangun, penikmat. Nah, penikmat ini yang memang rawan jadi penghancur, bikin kacau ini, yang ini bisa rawan menjadi penghancur. Nah, kita itu jangan sampai menjadi itu gitu. Walaupun kita juga ya bolehlah menikmati, tapi setidaknya jangan kemudian menjadi penikmat ansih gitu. Tapi pada akhirnya kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh para aulia ya, para wali yang kemudian menorehkan tinta sejarah dan prestasi emas dalam konteks dakwah Islam itu yang harus kita lanjutkan. Ya, kita tentu bisa melihat hari ini, ya kan? Kita tentu bisa melihat hari ini. Apakah mungkin ada yang berpikir ya, barangkali ada yang berpikir bahwa ini kan wis muslim kabeh gitu. Apa betul, masih ya. Diperlukan? Masih diperlukan dakwah. Masih diperlukan dakwah gitu ya. Kalau kapan hari saya ngobrol sama Mas Angga kemarin waktu dia itu, ternyata masih ada yang bertanya tentang, loh kenapa kok harus sholat terus gitu kan? Kenapa enggak? Nah itu kan ada juga yang ngapain sholat, sepenting ngiling. Nah, artinya dari diskusi-diskusi sederhana itu, diskusi-diskusi sederhana atau lontaran-lontaran itu menunjukkan bahwa walaupun kita ini sudah mayoritas, katakanlah gitu ya, di depan sudah mayoritas, ya memang mayoritas itu, tapi menunjukkan bahwa dari sisi kualitas itu belum gitu, dari sisi kualitas itu belum. Nah, berarti ya disitulah peran kita untuk masuk harusnya. Kalau kita bisa katakan itu, saya lupa ini siapa yang ngomong ya. Tapi ketika dulu itu saya lupa juga ini di mana ya. Ada fragmen dialog begini. Jadi ketika itu memang ada yang mempertanyakan dalam tanda petik ya, di antara para wali ada yang mempertanyakan terkait dengan dakwah kultural yang dipakai. Oh iya. Kepada, kalau nggak salah ini dialamatkan kepada Sunan Kalijaga. Antara Sunan Kalijaga atau Sunan Bonang, seingat saya itu. Itu dijawab sama beliau itu begini, ya nanti generasi berikutnya yang akan perbaiki. Itu. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat fakta seperti itu, ada lontaran-lontaran yang sebenarnya aneh juga ya.
kenapa orang Islam yang jelas kewajibannya sholat kok kewajiban itu dipertanyakan gitu. Itu apa namanya, terus kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu kalau kita sebagai seorang muslim itu sebenarnya pertanyaan yang tidak pantas untuk dilontarkan, tapi itu nyata adanya dan ada gitu. Nah karena itu tugas kita sebagai generasi hari ini itu adalah berkontribusi untuk meningkatkan kualitas tadi itu, ya, meningkatkan kualitas tadi itu yang PR tadi itu ya yang iya, nanti akan diperbaiki itu. betul, meningkatkan kualitas tadi itu. Jadi apa namanya, sehingga kemudian lontaran-lontaran pertanyaan yang tadi itu kemudian tidak lagi muncul dalam khasanah diskusi ringan, informal dan seterusnya yang ada di kalangan umat Islam, setidaknya yang ada di sekeliling kita gitu. Nah sehingga kemudian ya apa namanya, secara kualitas keislaman, kualitas keimanan dan seterusnya itu bisa semakin baik dan semakin baik, termasuk bagi diri kita tentunya, kan begitu. Itu yang menurut saya menjadi catatan penting, sehingga apa namanya, kita bicara sejarah dalam konteks dinamika dakwah Islam yang diperankan pada masa sejarah masa lalu, kemudian kita refleksikan hari ini, ya, sehingga kemudian kita menyikapinya dengan apa, ya, dengan melanjutkan itu ya, tadi melanjutkan apa yang kemudian sudah dilakukan gitu. Bukan berarti kemudian kita merasa lebih dari beliau-beliau para wali itu, tidak gitu ya. Tapi memang ada ungkapan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang-orangnya gitu. Dan setiap masa itu ada temanya gitu. Jadi kalau dulu itu temanya adalah apa namanya, Ahlussunnah Mu'tazilah atau sebelum itu? Ya, enggak. Maksudnya kalau ketika para wali itu temanya adalah bagaimana Islamisasi Jawa, katakanlah begitu. Yeah. Dan itu beliau berhasil dengan masa itu dan tema itu gitu ya. Dan sampai hari ini masih mayoritas. Ya, dan selanjutnya berarti temanya adalah mengkualitaskan itu, apa yang sudah jadi kita melanjutkan itu. Saya kira itu yang menjadi penting, termasuk momen-momen yang semacam ini itu ya kita arahkan untuk ke sana gitu. Jadi sehingga kalau kita hari ini itu melihat bagaimana apa istilahnya, budaya-budaya bebas, liberal, kemudian apa terlihat berusaha untuk menyingkirkan agama dalam konteks kehidupan publik misalnya, yaitu yang harus kita berusaha pelan-pelan kita bendung itu, sehingga kemudian semua pada akhirnya tetap ya menyandarkan pada amal, aktivitas, kemudian perbuatan, semuanya kemudian distandarkan kepada Islam itu sendiri. Oke, baik Kang. Ya, jadi itu apa yang disampaikan oleh Kang Kurni, bahwa ketika kemudian kita belajar sejarah tentang kebanggaan Tuban dan lain sebagainya, di mana kita menjadi bagian daripada sejarah, ya, sejarah besarnya kota Tuban sebagai kota sentral dakwah, gitu kan. Tetapi pada kondisi hari ini kita kemudian menjumpai tadi apa yang disampaikan, dan bahkan bukan hanya Kang Kurni ya, saya juga menjumpai ya beberapa orang yang kemudian ketika berdiskusi itu yang mempertanyakan tentang kewajiban sholat, gitu kan. Bahkan dengan PD-nya mengatakan, ya dengan PD-nya itu dia ngelore wong, loh apa sholat kok, gitu kan. Nah ini kan menjadi suatu hal yang lucu, gitu kan. Ibarat itu kayak pemain bola yang sudah memilih menjadi pemain bola, di tengah lapangannya dia bingung, ngapain saya di sini, gitu. Jadi itu kan suatu hal yang konyol, gitu kan. Yang lain sudah diskusi panjang lebar, gitu kan, kita masih diskusi masalah sholat, gitu kan. Itu kan ya nggak kelas banget lah, gitu loh maksudnya. Oke, sudah panjang lebar kita ya untuk berbicara terkait dengan dakwah di Nusantara, terutama Tuban sebagai porosnya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan ya, karena dari tadi kayaknya kita agak lemes ya dengerin terus. Sekarang mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada dari teman-teman?